Kalau situasi seperti ini ada memang beberapa cara kita untuk mensikapinya. Alkitab juga memang mencatatnya. Ada memang yang harus berulang dan bisa menanggapi langsung lepas daripada rasa sedihnya, dia sanggup seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang kita lihat berduka cita, ya. Dan akan ada beberapa yang bertahun, ada juga beberapa yang sampai meratap. Ya, kalau Musa itu meninggal, ya jemaat itu atau orang Israel itu meratap sampai beberapa hari. Kalau Stefanus itu yang meninggal, Alkitab juga berkata maka jemaat meratapinya dengan sangat, ya. Dan di beberapa ayat yang lain Alkitab juga berkata, janganlah kamu berduka cita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi duka cita itu mungkin saja bisa jadi, cuma jangan kita berduka cita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Alkitab berkata, hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus kuat menghadapi situasi ini. Untuk itu kami hamba-hamba Tuhan sudah hadir di sini. Ini rekan-rekan teman daripada Ibu Tambunan dan juga Pak Tarigan. Saya hanya sebagai pembukaan aja. Atas kehadiran kami aja, Bu, Pak, harapan kami Ibu dan Bapak sudah bisa terhibur. Ada tahu Pak? Kami mengucapkan selamat berduka cita pada orang tua kami yang sudah meninggalkan kita pada saat ini, dan kita percaya Roh Kudus yang selalu hadir bersama kita dan mengikut kita kepada yang ditinggalkan. Kira-kira kita semuanya, baik hamba Tuhan dan juga keluarga semuanya, kita berada dalam sukacita untuk kepergian orang tua kita. Ini ke hadirat Tuhan, kembali ke hadirat Tuhan. Jadi sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus panas, tapi saya mau lebih panas lagi. Haleluya. Haleluya. Saya di sini gembala tahun 1999 di sini, dan dianggap sama keluarga. Jadi Ibu Ruth ini salah satu yang membawa saya ke GKI ini, yang cantik kakakku ini. Haleluya. Dan bapak kita ini tukang di GKI Medan Kota, kenetnya saya tahun 95. Saya kenet dia tukang. Bos kami Pak Ginting, saksi Ginting. Nah itulah ceritanya ibu. Masih di jalan bahagia waktu itu, yang penting tadi. Jadi ibu ini bersih. Jadi keluarga ini udah dianggap keluarga. KTP saya pertama adalah Tambunan. Pertama saya punya KTP di Medan, keluarga Tambunan. Jadi ini keluarga. Jadi setiap ada momen penting, kecuali kan masak-masak ya, selalu saya ada. Jadi di biru-biru ini adalah keadaannya, dan 2 tahun saya dipindah dan diganti oleh Ibu Ruth. Dan mari kita doakan pendeta Ibu Ruth menikah di sini dengan Bapak Tariga yang ganteng sekali, atas doa-doa kita semuanya. Haleluya. Dan pesan saya kepada keluarga, marilah kita ikut sungguh-sungguh, karena Bapak dan Ibu kita, bahkan Bapak kita sepakat selesai bersama dengan Tuhan. Dan saya usahakan yang 3 orang ini kuburannya sama. Saya udah buat tadi pagi, lagi digali sekarang satu tempat daerah sana di Patumba ini. Kebetulan ibu ini dia punya rumah dekat di sana di rumah pasar 5 ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini gereja kita yang kita bangun bersama. Jangan berhenti sampai di sini karena sudah terbukti kasih Tuhan di dalam keluarga kita, khususnya Tambunan.
Sambil kita bersalaman, silakan dulu Bapak Ibu Saudara Guru mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Pertama, kami dari Sidang Sipil Ibu berterima kasih kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang ada di tempat ini, yang sudah mengarahkan kami kepada Tuhan. Kami bangga, kami diajari kepada Tuhan di sidang ini. Di sini mengucapkan kepada orang tua kami selamat jalan. Saya bisa memanggil ibu ini kakak, karena kami satu marga. Bisa juga memanggil Naboro. Selamat jalan Naboro. Kami percaya Engkau sudah menerima Yesus. Sekalipun kami di tempat ini bersedih, tapi kami percaya bahwa ibu ini sudah berbahagia. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah yang mati di dalam Tuhan. Dan kami percaya ibu ini sudah di dalam Tuhan. Dia sudah menerima Yesus. Mungkin kita di sini dan keluarga, semua keluarga Tambunan bersedih. Bisa memang bersedih, tapi jangan berlarut dalam kesedihan. Kita percaya bahwa ibu ini sudah bersuka cita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hanya ini aja. Bagi kawan yang menambahi, saya mengucapkan terima kasih. Jangan sendiri-sendiri. Kami mengatakan sepatah dua kata-kata kepada ibu kami yang membalakan kami di sini. Seperti saudara kami sudah mengatakan bahwa orang tua kami ini atau opung Grace ini memang kami sudah tahu seminggu yang lalu diopname di rumah sakit Medika. Di sini Ibu Gembala kami minta maaf sebesar-besarnya karena kami belum sempat menjenguk. Karena saudara kami juga, ibu kami, Mama Mikael juga waktu itu sakit di rumah sakit Sembiring. Jadi kami menjenguk usaha rencana kami memang mau menjenguk opung kami ini. Tapi apa yang Tuhan katakan lebih baik. Maka kami tahu hari Rabu sudah kami dengar kabar. Kami meminta maaf Ibu Gembala karena kami tidak sempat datang menjenguk opung kami ini. Tapi satu firman Tuhan jemaat kami mengatakan dalam Pengkhotbah 3, segala sesuatu ada masanya, dan ada segala sesuatu ada waktunya. Disinilah waktunya opung ini telah dipanggil kepada Tuhan. Ya, supaya nanti pihak gereja mengadakan acara sakramen. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Semua dulu? Iya, semua aja. Semua. Separuh? Tapi sudah tutup tadi.
Dan begitulah dalam keadaannya sekarang. Walaupun nanti kami berdua yang hadir di sini, tapi atas nama keluarga Naibaho. Jadi kemungkinan dari kita saudara sudah ada yang mengenal kami, bukan? Kami adalah opung boru daripada Grace. Kamu Grace di sini dulu, dan nampak kalian. Sini, mari. Begitu juga Bapak Grace di sini hadir. Biar lebih akrab keluarga kita dan kau di belakang sana. Di situ depan itu. Nah, jadi kami adalah enam borunya dari keluarga Naibaho. Dari mamanya ini, mama si Grace adalah mainku ya. Jadi walaupun begini keadaannya, ya kita berterima kasih kepada Tuhan. Begitu juga keluarga, terima kasih kami ucapkan dan terima kasih buat Tuhan atas kehadiran kami di tempat duka yang sangat mendalam ini. Tapi walaupun duka, sebagai kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih. Kehadiran kami di sini karena turut berduka cita dari rekan juang kami Pak Retno Marbun, Julian, ya, Pak Julian. Jadi kami mewakili dari DPW mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan kami yakin dan percaya semua keluarga akan tabah dan sabar menjalani semuanya. Dari keyakinan kami tidak terlalu pandai berbicara dengan firman, tapi kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik buat semua keluarga yang ditinggalkan oleh inang ini. Dan nanti juga ke depannya untuk mengantarkan ke peristirahatan sementara, biarlah Tuhan menjaga semua acara itu, memberikan yang terbaik sampai inang ini ke tempat peristirahatan sementara. Jadi sebentar kami dari DPD, karena kebetulan ada meninggal di sana, kami akan di sana. Kami mohon maaf tidak bisa mendampingi sampai ke Udean, dan juga DPW kedua kirim salam. Beliau tidak bisa, kebetulan lagi di Jambi. Sekmil juga lagi keluar kota. Kami walaupun segini, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih buat kita semua. Shalom. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara dari Pejuang Kota Bersatu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai perjalanan Bapak Ibu Saudara.
jalan 3 meter seperti ambulans. Saya katakan begini, itu siapa ya? Saya katakan, ada suara, saya dengar. Oh, itulah dia jiwa yang sakit itu. Langsung saya sadar, saudaraku. Langsung saya berpikir, siapa yang meninggal itu ya? Kalau tetangga, siapa nanti tetangga itu meninggal? Jadi beban pikiran saya. Apakah tetangga yang meninggal? Apakah jemaat yang meninggal? Saya tahan 1 hari. Saya berpikir, hari ini ada artinya. Saya ceritakan setelah hari kedua kepada Pak Tarikan. Saya bermimpi ada ambulans di depan gereja. Saya katakan, apa artinya ya? Kami was-was. Karena pada saat hari yang sama ada jemaat yang sakit. Ya, kami juga ada jemaat yang sakit, pergi kami sendiri dan mendoakannya. Dan di rumah sakit kami doakan. Kami kejar lagi mama ke rumah sakit. Setelah itu kami dengar lagi informasi jemaat yang di rumah sakit ini, istri Bapak Mikael Tarigan, dia juga ada hal yang tidak baik menekan di rumah sakit. Dia katakan, doakan Bu, tensi tinggi sekali, tiba-tiba tinggi. Saya buat di grup, mari kita doakan Mama Mikael tensi tinggi. Berdoa lagi Bu, saudaraku. Sebelum datang bekerja, sudah melihat tadi Mama Mikael demam, sudah tiba-tiba turun, saudaraku. Dan dia juga telah menyaksikan rupanya ada roh jahat yang akan menekan dia. Ya, saudara, bagaimana ada 2 beban ya, jemaat jadi beban saya yang posisi sakit, orang tua saya pun dalam posisi sakit. Tanggal 7 hari Minggu yang semalam, tanggal 14 ya, tanggal 7-nya, saudaraku pas jam 11 ibadah ada kotak masuk, saya lihat kotak masuk itu berkata, adik saya yang paling kecil, Mama, dia suruh saya bawa ke rumah sakit, berarti ada penyakit yang tiba-tiba muncul. Jadi saudaraku, selesai ibadah kami kejarlah ke sana, ke rumah sakit. Selama di rumah sakit, ya mama ini tidak mau makan. Di rumah sakit itu apa namanya? AC-nya dingin sekali. Karena mama ini sangat suka namanya di AC, di kipas angin. Saya tidak. Saya berpikir begini, gimana nanti saya kuat yang menjaga mama ini? Saya tidak kuat di AC. Saya berdoa lagi untuk diri saya. Saya itu harus kuat. Setelah itu 6 hari berlanjut, hari Sabtu pulanglah mama. Ya, pulang mama. Dan antarlah dia di Palembang, di perumahan. Setelah kami antar, kami kasih dia makan bubur. Di rumah sakit pun begitu. Asal kami kasih dia makan bubur, muntah. Asal langsung udah, dia katakan. Pulang pun begitu juga. Asal kami kasih makan bubur, dia muntahkan selalu. Kami berpikir, ini mama udah 6 hari gak mandi. Kami mandikan, kami bawa rempah-rempah untuk menghangatkan dia. Dia enak lagi. Setelah itu, dia sudah mulai menghitung uang-uangnya. Dia suka menghitung uang. Saudara suka menghitung uang, dia suka sekali menghitung uang. Saudara dia menghitung uangnya, dia tidur lagi. Kami pulang karena mengejar ibadah itu. Rupanya setelah malam, kamu lagi mama, dilarikan ke Elizabeth karena tensinya rendah. Dilarikan ke Elizabeth. Baiklah keadaannya, karena sudah baik keadaannya, pulang. Setelah itu kamu lagi dilarikan lagi ke rumah sakit awal. Di rumah sakit awal, saudaraku, dia dikasih makan gak mau. Awal kami dengar informasi tentang mama ini, kami dengar katanya dia penyempitan jantung, kolesterol,
Ya memang mama saya orangnya suka masak dan suka makan daging, suka santan. Saudara kali siapa tahu karena itu begitulah kira-kira. Ya, yaitu dia sudah kena kali ke asam lambung, kami olahlah ikan kaca, telur kampung, gambir, ada 5 macam tadi. Bangun-bangun, madu, kami olah itu. Asal kasih itu dia mau 2 kali. Setelah itu 2 kali kasih, asal kasih makan bubur, dia bangun lagi. Bilang, kali mama panas datang, kasih makan, dia suka. Kalau yang enggak saya olah tadi dia mau, madu tadi dia mau. Mak sendok dia mau lah, saudara ya. Setelah dia menjadi satu era, datang para di situ. Mereka rame-rame membawa selam, memasukkan selam semula kita tidak membawa apa-apa. Jadi mari selama kita hidup, mari kita mencari Tuhan. Jangan perkara dunia ini kita meninggalkan hal yang penting. Hal yang penting adalah perkara surga. Haleluya. Ya, kita harapkan kita membawa apapun surga. Kita menjadi satu pujian. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar, mari kita masuk ke dalam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus setia. Walau badai melabuh dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi mari kita katakan kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti
tidak. Nah ini yang terakhir. Nah tadi ya panitia mengingatkan saya supaya cepat Pak. Kenapa? Rupanya hari ini yang dikubur bersamping-sampingan ya 30 cm 3 orang. Nah jadi jangan kita nanti nyanyi Pentakosta, nyanyi Katolik, ya tidak dengar nanti suara. Rupanya khas duluan kita. Jadi siap kita nanti berorang itu. Ya Pak Wanita ya, mungkin tidak dengarkan ya, tapi saya tunjukkan Pak. Ya Pak apa dari Pak Martinus. Di sampingnya rupanya ada juga digali dan karena punya cara juga. Gak mungkin kan dia cara kan, gak mungkin yang tidak. Masa kumpul nanti Tuhan Yesus berkata sampai sana kita berkata amin. Jadi kami boleh jawab dengan kami teleponan. Nah, dan banyak dari firman berkata, Alkitab mengatakan bahwasanya sesungguhnya mereka beristirahat. Istirahat ini biasanya anjuran dokter. Lihat, ikut bulan dengan istirahat, artinya memulihkan tenaga, memulihkan fisik. Nah, sambil orang tua pakai bakat mengatakan itu mengalap gubuk. Mengalap gubuk itu namanya menerima kekuatan. Bagi orang meninggal menerima upah. Jadi kenapa kalah? Nah, untuk lengkap sedikit saja karena waktu saya ini kasih cuma setengah jam, saya bacakan firman Tuhan dalam buku Yohanes pasal yang ke-11. Iya, mana tadi ini? Yohanes 11 ayat yang ke-20 mulai saya bacakan ya firman Tuhan. Begini firman Tuhan berkata, Yohanes. Ya, pasal 11 saya bacakan mulai ayat yang ke ya ayat 19 saya bacakan mulai dikatakan di sini, di situ banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghiburkan mereka berhubung dengan kematian saudaranya yaitu Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku itu pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaraku itu akan mati. Yang sangat singkat ini yaitu tentang kisah bagaimana Yesus datang ke daerah yang Betania di sana di mana ada Marta, Maria, ada orang yang dikasihi Yesus. Lalu dia datang ke sana dan seorang dari antara mereka, Marta berkata, Tuhan, jikalau sekiranya Engkau ada di sini, tentulah saudaraku itu tidak mati. Katanya, sekiranya banyak orang Kristen tidak pasrah kematian saudaranya. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, aku punya hati sebagai hamba
yang Tuhan, hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Di mana berkata, sesungguhnya kau ada kesempatan dan hari-hari yang baik mempergunakan melakukannya. Sama seperti Yesus mengajarkan doa, buatlah di bumi ini seperti di sorga. Itulah perkataan Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini adalah sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sambung kepada yang lain sampai kita menunggu ambulan yang masih dalam perjalanan. Mari kepada saudara yang lain, kepada jemaat atau kepada hamba Tuhan yang mengasihi bunyi lakan ambulan dua. Kita dengan puji Kau Yerusalem, kota Bali. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu Sebentar lagi yang kita tutup. Mari, silakan
bangkit pada akhir zaman. 25 jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam nama Yesus, sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 11 ayat 25, Yesuslah Tuhan kita. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam hidup yang baru, tubuh yang baru yang diberikan Allah. Berdoa bagi dasar paridan korban itu. Kuserahkan dia dalam tanganmu, dalam tangan penasihat Allah. Dia dari tanah kembali ke tanah, tapi roh kembali kepada Allah. Kami serahkan jasad yang kami datang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari hidupnya. Silakan angkat. Pelan-pelan sampai
Siapa jatuh itu? Lagi bokeh jatuh. Pelan. Mana ini? Pelan. Awas. Dia masuk lubang nanti. Oke, turun dulu. Harus kena sorong pra. Aren, kunci mobil. Mau ngapain? Mobil dikunci. Mau digeser bentar lagi, digeser. Nah. Estafet, turun. Kenapa ini? Pelan. Atur, Bang. Estafet. Atur, ikuti Bapak ini. Awas lu deh. Tinggal geser. Sini kau dah. Situ. Lewat. Ini Bambu jangan dipinjam, udah. Tarik. Udah. 1, 2, 3. Angkat. Tarik bambu. Bambu tarik. Tarik bambu masukin lagi dari sini. Angkat situ. Angkat sana. Pelan. Turun situ, turun. Satu kepala desa satu. Berjalan bingung. Tunggu yang sini, tunggu yang sini. Satu turun. Turun. Ya, sama-sama. Nanti aja sih. Oke. Dalam kali ya. Iya. Sana. Atur kalian atur. Oke. Oke kan? Ini Pak. Ini sini. Ini kota ini. Kota ini. Mana dari sana ya Bapak? Dari sini boleh ini. Sini aja Pak, mulai acara kita hari ini. Kita naikkan pujian kita kepada Allah. Ya, apa lagunya? Oh ya, mana pujiannya? Hatiku rindu kesana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu kesana. Dan lama lagi Tuhanku datanglah. Kita berdoa Bapak, kami berdoa bagi saat ini. Oh Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman di saat-saat yang terakhir. Kami boleh mengantarkan ibu yang kami kasih ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mengurapi dan memberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salah kami berdoa semua kita berkata. Amin. Ini Ibu Farida Boro Panjaitan. Dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 begini firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan belas kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Firman Tuhan berkata, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi hal ini biarlah mereka karena mengenal aku. Bapak Ibu Saudara, karena dunia ini sebentar, kebijaksanaan dunia ini hanya dangkal, kekayaan dunia ini hanya sedikit, dan waktu-waktu di dunia hanya sementara. Tetapi firman Allah karena mengenal dia adalah waktu di mana kita menerima kehidupan selama-lamanya. Tidak sebentar tapi selama-lamanya.
Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, 3 dan 4 berkata, janganlah kamu khawatir tentang aku, tentang hal apa juga, karena aku pergi ke rumah Bapakku, sebab di mana aku berada di situ pun kamu berada. Kalau tidak demikian rupa aku berkata kepadamu, sesungguhnya supaya di mana aku berada di situ kamu berada. Dan tempat yang disediakan Bapa di sorga itulah tempat selama-lamanya, kekekalan. Oleh sebab itu mengingatkan firman Allah berkata, jangan bermegah karena kekayaan, karena kekuatan, karena kecantikan, karena kemolekan, karena tipu menipu. Kita akan sama seperti ibu ini, masuk juga ke tanah ini. Kalau andaikan saudara punya wibawa, punya kekayaan, punya kekuatan, punya semuanya apa berkat Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara tolong buatlah itu untuk kemuliaan Allah yang hidup dalam lahiriah dan hidup dalam rohania. Kemuliaan bulan dan kemuliaan matahari berbeda. Ada hal surgawi dan ada tubuh duniawi. Bapa, kami berdoa biarlah kemuliaan-Mu berlaku atas firman yang berkata, kemuliaan dan tubuh surgawi kiranya berlaku bagi ibu ini dan disediakan oleh Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Allah kami berdoa syukur Tuhan. Semua kita berkata amin. Ucapkan selamat jalan. Selamat jalan. Jalan oku. Berdiri arahnya sini. Ayo saudaraku yang lain sudah datang ini. Kemudian yang Ayo Jumat. Yang cepat. Jumat. Sudah datang bulan satu lagi. Sudah, sebelum kita tutup ini, mari ada kekasihnya di sini. Boleh dimasukkan, kita naikkan pujian kita. Oh, mari nyanyi saudaraku, naikkan pujian. Gimana posisi? Oke, udah bisa. Ayo saudaraku yang lain sudah datang ini belakang, satu lagi ambulan, satu lagi. Sangkul itu geser. Ke sana. Tak lama lagi. Ini kami dari Gereja Kemenangan Indonesia atas nama Pak Gideon mengucapkan terima kasih pada hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini. Tuhanlah kiranya memberkati saudara. Sudah yang saudara nyatakan bahwasanya memang betullah firman Tuhan. Alangkah indah dan baiknya bila kita bersih hati. Nampak saudaraku dan keluarga pun sudah terhibur. Oleh sebab itu bagi keluarga kami dari gereja, Bu, atas nama Gideon, Ibu yang sudah jadi hamba Tuhan pendeta sini, lakukanlah terus. Lihat bahwasanya hidup ini hanya sangat baik hari ini bagi kami untuk memberangkatkan Ibu yang kami kasih dalam nama Yesus. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang menyertai seluruhnya kami pulang kembali ke tempat masing-masing dalam kemuliaan dan penyertaan Allah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Allah kami berdoa dan bersyukur padamu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa dalam surga. Bapa di dalam surga.